Assalamualaikum. Halo semuanya, senang bisa ketemu lagi. Kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Pernah kepikiran, sayuran yang sering cuma jadi hiasan sup atau lalapan ini ternyata bisa ngasih perubahan nyata ke tubuh? Seledri. Kelihatannya sederhana, bahkan sering diremehkan. Tapi kalau dikonsumsi secara rutin, pelan-pelan tubuh mulai bereaksi. Bukan cuma soal seger di mulut, tapi sampai ke dalam tubuh. Dan di video ini, kita bakal bahas satu persatu apa saja yang benar-benar terjadi pada tubuh kalau seledri jadi bagian keseharian. Tonton sampai akhir ya, karena di bagian penutup nanti, aku juga bakal bahas cara konsumsi yang aman, berapa banyak yang dianjurkan, dan efek samping yang sering tidak disadari. Sebelum lanjut, kalau kamu suka konten edukasi kesehatan yang dijelaskan dengan bahasa santai, nggak menggurui dan mudah dipahami, boleh banget klik subscribe biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya. Oke, kita mulai pelan-pelan. Poin 1. Tekanan darah cenderung lebih stabil. Saat seledri dikonsumsi rutin, tubuh mulai mendapat asupan senyawa alami yang berhubungan dengan pelebaran pembuluh darah. Efeknya bukan instan, bukan langsung turun drastis, tapi perlahan. Aliran darah jadi lebih lancar, tekanan pada dinding pembuluh berkurang, dan tubuh terasa lebih ringan. Banyak orang yang awalnya sering merasa kepala berat atau cepat pusing saat berdiri, mulai merasa lebih nyaman. Ini sebabnya seledri sering dikaitkan dengan keseimbangan tekanan darah, bukan sebagai obat, tapi sebagai pendukung pola hidup sehat. Poin 2. Pencernaan terasa lebih teratur. Seledri mengandung serat alami dan air yang cukup tinggi. Kombinasi ini penting. Saat masuk ke sistem pencernaan, serat membantu pergerakan usus, sementara air menjaga agar prosesnya tidak kering. Hasilnya, buang air besar lebih teratur, perut tidak gampang begah, dan rasa penuh setelah makan jadi berkurang. Buat yang sering merasa perut nggak enak tanpa tahu sebabnya, rutin konsumsi seledri bisa jadi salah satu kebiasaan kecil yang dampaknya terasa. Poin ketiga, tubuh terasa lebih segar dan ringan. Ini sering dirasakan, meski sulit dijelaskan secara medis oleh orang awam. Seledri punya efek menyegarkan dari dalam, terutama karena kandungan air dan mineralnya. Saat tubuh cukup cairan dan elektrolit, rasa lemas berkurang, ngantuk berlebihan mulai jarang, dan energi harian terasa lebih stabil. Bukan energi yang meledak-ledak, tapi stabil dan konsisten. Poin keempat, mendukung fungsi ginjal dan pembuangan sisa tubuh. Seledri dikenal punya sifat diuretik alami, artinya membantu tubuh mengeluarkan cairan berlebih melalui urin. Kalau dikonsumsi dengan bijak, ini bisa membantu ginjal bekerja lebih ringan, terutama dalam membuang sisa metabolisme. Beberapa orang merasa frekuensi buang air kecil jadi lebih teratur, dan tubuh terasa tidak menahan cairan. Tapi ini juga jadi pengingat penting, bahwa konsumsi seledri harus seimbang, karena efek ini bisa jadi berlebihan kalau dikonsumsi terlalu banyak. Poin kelima, peradangan ringan bisa berkurang. Dalam seledri terdapat antioksidan alami yang berperan melawan stres oksidatif. Efeknya tidak selalu terlihat, tapi dirasakan. Sendi terasa lebih nyaman, otot tidak cepat pegal, dan tubuh terasa lebih tenang setelah aktivitas. Ini sebabnya seledri sering dikaitkan dengan pola makan anti peradangan, terutama jika dikombinasikan dengan makanan alami lainnya. Poin keenam, mulut dan nafas terasa lebih segar. Efek sederhana, tapi nyata. Seledri membantu merangsang produksi air liur yang secara alami membersihkan sisa makanan di mulut. Hasilnya, nafas terasa lebih segar, mulut tidak cepat kering, dan rasa pahit setelah makan tertentu berkurang. Efek kecil tapi sering bikin orang jadi ingin konsumsi lagi. Poin ketujuh, membantu kontrol berat badan secara alami. Saat berbicara tentang berat badan, banyak orang langsung terpikir diet ketat, pantangan berlebihan, atau rasa lapar yang harus ditahan. Padahal, tubuh sebenarnya lebih suka pendekatan yang alami dan berkelanjutan. Disinilah seledri mulai berperan.
Seledri dikenal sebagai sayuran dengan kalori sangat rendah tetapi volumenya besar. Artinya, saat dikonsumsi, perut terisi, namun asupan energi tetap terkendali. Ini memberi sinyal kenyang ke otak, tanpa membuat tubuh merasa kekurangan. Bukan kenyang yang berat, melainkan kenyang ringan yang cukup untuk menahan keinginan makan berlebihan. Selain itu, seledri memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Air dalam makanan membantu memperlambat pengosongan lambung, sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Inilah alasan mengapa setelah mengkonsumsi seledri, banyak orang merasa keinginan ngemil di antara waktu makan menjadi berkurang. Efek ini tidak bekerja secara memaksa. Tubuh tidak dipaksa menahan lapar. Sebaliknya, tubuh dibantu untuk mengenali rasa cukup. Seledri juga mengandung serat alami yang berperan penting dalam pengendalian berat badan. Serat memperlambat penyerapan makanan, menjaga kadar gula darah tetap lebih stabil, dan mencegah lonjakan lapar mendadak. Saat gula darah tidak naik turun drastis, tubuh tidak mudah mengirim sinyal lapar palsu. Hasilnya, pola makan terasa lebih terkendali, tanpa harus menghitung kalori secara obsesif. Menariknya lagi, mengunyah seledri membutuhkan waktu lebih lama dibanding makanan olahan. Proses mengunyah ini memberi waktu bagi otak untuk menerima sinyal kenyang. Ini seringkali luput dari perhatian, padahal sangat berpengaruh pada jumlah makanan yang dikonsumsi. Dalam jangka waktu tertentu, kebiasaan ini bisa membantu mengurangi porsi makan secara alami, tanpa rasa tersiksa. Seledri juga sering menjadi bagian dari pola makan yang lebih sadar. Saat seseorang memilih seledri, biasanya ia juga mulai memperhatikan apa yang masuk ke tubuhnya. Pilihan makanan jadi lebih selektif, lebih alami, dan lebih minim olahan. Perubahan kecil ini, jika dilakukan konsisten, dapat berdampak besar pada keseimbangan berat badan. Yang penting untuk dipahami, seledri bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Ia tidak bekerja seperti janji iklan cepat, namun perannya sebagai pendukung alami membantu tubuh berada di jalur yang lebih seimbang. Berat badan tidak dikontrol dengan paksaan, melainkan diarahkan secara perlahan melalui sinyal kenyang yang lebih jujur, asupan yang lebih terkendali, dan kebiasaan makan yang lebih sadar. Di titik inilah, seledri berperan, bukan sebagai jalan pintas, melainkan sebagai pendamping alami dalam menjaga berat badan tetap stabil. Jadi, sebenarnya seledri bukan sayuran ajaib. Ia tidak mengubah tubuh dalam semalam, tidak menyembuhkan segalanya. Tapi, kalau dikonsumsi rutin dalam porsi yang wajar dan jadi bagian dari kebiasaan sehat, perubahannya terasa pelan, halus, tapi nyata. Kadang justru kebiasaan kecil seperti ini yang paling sering diabaikan punya dampak paling panjang. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini yang dibahas dari sisi sehari-hari, bukan menakut-nakuti, dan bisa langsung dipraktekkan, jangan lupa subscribe karena masih banyak topik menarik lain yang bakal kita bahas bareng-bareng. Cara konsumsi. Seledri bisa dikonsumsi dengan beberapa cara. Ditambahkan ke sup atau tumisan, dijadikan lalapan segar, direbus sebentar, atau dibuat air seledri, direbus atau di blender lalu disaring. Jumlah yang dianjurkan cukup 1-2 batang seledri per hari atau 1 gelas air seledri, tidak perlu berlebihan. Efek samping yang perlu diperhatikan, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan sering buang air kecil. Pada beberapa orang bisa memicu gangguan lambung ringan. Tidak dianjurkan berlebihan bagi penderita gangguan ginjal tertentu. Ibu hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi dalam bentuk ekstrak berlebihan. Kuncinya tetap satu, cukup, seimbang, dan konsisten. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kamu selalu berada dalam kondisi terbaik. Wassalamualaikum